Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas ini Mas Bro ya, ciri-ciri saham yang mempunyai fundamental bagus by Fajar Daily. Nah, banyak teman-teman yang berkomentar atau istilahnya chatting di grup, oh saham ini fundamentalnya bagus, oh saham ini fundamentalnya jelek. Apa sih ciri-cirinya saham dengan fundamental bagus? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya tentunya. Nah, oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa STS sekarang buka nih, STS diskusi dan rekomendasi sesi 14. Nah, bagi teman-teman yang pengen gabung di grup diskusi saham secara sehat dan dapat rekomendasi stock pick swing, BSJP dan scalping ya sedikit lah ya kalau market mendukung, nanti Mas Bro bisa digabung di grup ini, yaitu aktif dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Nah, bagi teman-teman masih bingung tentang grup ini, Mas Bro bisa lihat video di atas atau kontak saya langsung aja di deskripsi guys, karena ini udah 14 sesi ya, pasti banyak teman-teman yang sudah tahu guys ya. Langsung japri saya aja, nanti pendaftaran ini closing tanggal 30 September ya. Oke, kita lanjut ke videonya tentunya. Nah, ini ciri yang pertama Mas Bro. Ciri yang pertama saham dengan fundamental bagus adalah profitnya selalu positif dan konsisten tumbuh. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya adalah Bank BCA Mas Bro. Mas Bro bisa lihat di bagian net profit. Oh ya, saya dapat ini dari salah satu sekuritas. Jadi Mas Bro bisa lihat profit itu. Yang pertama adalah di laporan keuangannya atau di Mas Bro bisa download di IDX atau yang disajikan oleh sekuritas masing-masing. Jadi hampir semua sekuritas kayaknya ada nih Mas Bro ya, khusus net profit atau bisa dibilang analisa fundamentalnya lah itu ada. Nah, kita fokus di bagian profit Mas Bro. Kita lihat di sini dari Bank BCA dari tahun 2016 nih ya guys. Profitnya 9T, 2017 10T, tahun 2018 11T, tahun 2019 itu 12T,8, tahun 2020 menurun sedikit yaitu 12T,2. Ya, jadi tahun 2020 itu ada namanya krisis global waktu itu ada namanya pandemi corona ya. Jadi hampir semua saham atau semua emiten lah yang bagus-bagus juga profitnya turun di waktu itu. Jadi ya wajar lah ya seperti itu. Tapi yang pasti kalau perusahaan yang fundamental bagus itu kalau istilahnya itu pandemi selesai atau krisis global selesai, itu dia akan membaik lagi. Nah, contohnya Bank BCA tahun 2021 naik lagi jadi 14T. Di tahun 2022 ini kuartal 2 itu sekarang jadi 18T. Jadi bisa dibilang Bank BCA ini adalah salah satu saham dengan fundamental bagus di bursa berdasarkan profitnya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu rajin bagi dividen, minimal yieldnya 2% per tahun, atau minimal DPR dari labanya 20% yang dibagikan dividen. Jadi rajin bagi dividen minimal banget 2% yieldnya. Nah, itu salah satu ciri fundamental bagus. Loh, kenapa sih banyak banget saham yang kelihatannya fundamentalnya bagus ya, profitnya tuh tebel-tebel, terus harganya juga murah-murah PBV-nya. Nah, itu belum bisa dikatakan fundamental bagus Mas Bro kalau dia nggak bagi dividen. Kenapa? Karena profit itu bisa aja cuma ditulis guys. Jadi bukti bahwa sebuah perusahaan itu profitnya bener-bener bagus itu adalah dia mampu bagi dividen. Kalau profitnya tebal, gede-gede, kelihatan bagus, tapi dia nggak bagi dividen, itu bisa dibilang ragu bahwa penulisan labanya itu betul atau bisa aja direkayasa guys. Jadi Mas Bro harus hati-hati. Ada perusahaan yang tiba-tiba profitnya naik nih 2T, 3T, tapi dia nggak mau bagi dividen. Itu berarti bisa aja dia istilahnya itu mungkin aja dia investasi seperti itu, atau labanya itu belum real ya, belum real, baru namanya floating profit juga bisa. Jadi ini Mas Bro ya, ciri-ciri yang kedua, rajin bagi dividen minimal 2% setahun. Kenapa Mas Bro ya? Nggak bilang minimal 10%. 10%. Ya, banyak di bursa kita saham-saham yang membagikan dividen itu istilahnya itu gede-gede ya. Yieldnya ya 10%, bahkan ada yang 18%. Kayak MPMP kemarin itu bagi dividennya itu 14% Mas Bro. Itu gede banget ya. Jadi dia DPR-nya itu 100%. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu mau berinvestasi di sebuah emiten, itu sebaiknya jangan di sebuah emiten yang membagikan labanya itu 100%.
Nah, kalau sebuah emiten itu membagikan labanya itu 100%, berarti dia udah nggak mampu bertumbuh lagi, atau istilahnya perusahaan itu udah mature, Mas Bro. Jadi perusahaan itu udah nggak sanggup tumbuh lagi, makanya semua labanya itu dibagikan ke investor dalam bentuk dividen, makanya DPR-nya 100%. Jadi enaknya kalau saham dengan dividen 100% itu enaknya cuma buat swing ya, bukan buat investasi. Seperti itu Mas Bro ya. Jadi kalau sebuah emiten yang istilahnya itu masih menyisakan labanya, nggak dibagikan ke dividen semua, itu artinya dia di masa yang akan datang itu akan berekspansi dan membuat emitennya itu jadi semakin besar. Seperti itu guys, belum mature ya. Masih ada banyak ruang buat tumbuh. Jadi yang bagus itu malahan sebuah emiten itu nggak bagi 100% labanya jadi dividen, enggak. Ya 20, 30, 40% atau separohnya lah yang bagi dividen, tuh separohnya lagi itu nanti buat istilahnya itu mengembangkan bisnisnya. Oke, terus ini adalah contohnya Mas Bro, yaitu dari Telkom ya. PT Telkom Indonesia akan membagikan dividen itu sebesar 14 triliun atau mencerminkan dari 60% laba. Nah, sebenarnya sekelas Telkom itu bisa loh membagikan 100% laba itu, tapi dia masih memilih untuk membagikan 60%, jadi masih sisa 40%. Nah, yang 40%-nya itu dibuat ekspansi di masa yang akan datang. Jadi Telkom ini sebetulnya masih bisa tumbuh ke depannya, jadi bisa buat diinvestasi Mas Bro. Begitu ya. Jadi yang bagus tuh Mas seperti ini ya. 60, 50 atau 40% laba yang dibagikan jadi dividen. Dan kalau kita lihat di sini yieldnya Telkom itu sekitar 4%. Jadi udah lebih dari 2% dan DPR-nya juga nggak nyampe 100% yang dibagikan. Jadi istilahnya perusahaan Telkom itu di masa yang akan datang masih akan tumbuh guys. Oke, ini ciri yang ketiga, saham dengan fundamental bagus ya. Yang ketiga adalah mempunyai ROE yang besar. Tergantung dari sektor dan berapa modal. Biasanya ROE yang bagus itu di atas 10%. Semakin besar, semakin bagus. Nah, kita lihat contohnya yaitu di Telkom lagi. Kita lihat nama ROE. ROE itu apa? ROE adalah return of equity. Jadi berapa besar dan berapa cepat ya, berapa cepat modal kita itu dikembalikan ya dari equity. Yang namanya Mas Bro itu beli saham, itu yang dibeli apa sih? Mas Bro beli saham itu yang dibeli adalah equity atau modalnya. Jadi ROE ini adalah mencerminkan berapa lama modal kita kembali ya saat kita tuh berinvestasi. Contohnya di Telkom ini. Jadi kalau ROE ini ROE-nya Telkom adalah 94 atau 10%. Berarti dalam waktu 10 tahun itu BEP atau balik modal. Jadi ROE yang bagus itu sekitar 10% atau lebih gede juga lebih bagus Mas Bro. Nah, ini rata-rata seperti ini guys. Mas Bro bisa lihat saham-saham yang fundamental bagus itu rata-rata ROE-nya itu ya 7, 8, 9, bahkan ada yang 15 seperti itu yang bagus guys. Jadi istilahnya kalau Bank BCA itu ROE-nya kalau nggak salah sekitar 7 atau 8%. Jadi itu udah termasuk oke juga karena sekelas Bank BCA, BRI, BNI, Telkom ini kan modalnya atau equity-nya besar. Jadi ROE-nya nggak akan gede-gede banget. Nah, kalau saham gorengan ada tiba-tiba yang profitnya melejit gede, ya modalnya kecil tapi profitnya melejit gede dan ROE-nya itu jadi misalnya 30, 40 kayak SMDR itu ya, waktu itu ROE-nya 30% seperti itu. Karena modal SMDR itu kecil dan tiba-tiba ada kenaikan harga komoditi, tiba-tiba usahanya tuh rame kan, dia nganter-nganter batu bara seperti itu, atau bagian pelayaran tiba-tiba peti kemasnya naik tinggi, nah tiba-tiba dia loncat ROE-nya jadi 30% karena modalnya tuh kecil. Seperti itu guys. Jadi ya segini Mas Bro yang wajar. Oke, terus ciri yang keempat ya saat perusahaan itu mempunyai fundamental bagus, itu adalah brandnya kuat atau produk terkenal, biasanya market leader di segmennya. Contohnya ini Mas Bro ya. Misalnya nih ya, ini misal doang nih. Lakban merek Daimaru. Memang hanya lakban, cuman kalau di dalam dunia perlakbanan Daimaru ini rajanya lakban. Istilahnya market leader yang paling terkenal. Contohnya kalau misalnya Telkom gitu ya. Operator seluler yang paling terkenal kan Simpati. Nah, Simpati kan dari Telkom. Jadi Telkom itu market leader di segmennya, segmen telekomunikasi. Nah, kalau ini Daimaru ini adalah market leader di lakban-lakbanan. Nah, yang kedua adalah Prima, ini kuas. Ini adalah market leadernya juga. Kalau misalnya dalam dunia perkuas-kuasan itu Prima tuh terkenal banget.
Nah, itu bisa jadi market leader. Ini kodenya itu, kalau yang ini kodenya EKAT. Kalau yang ini kodenya kuas. Nah, itu market leader. Terus kalau yang misalnya consumer good, misalnya larutan penyegar cap kaki 3. Nah, itu kan dari Kino ya. Ya memang cuman larutan doang. Cuman kalau misalnya di dalam dunia penyegar panas dalam atau pereda sariawan, ya larutan penyegar cap kaki 3 itu adalah market leadernya. Itu Mas Bro ya, saham-saham dengan fundamental bagus itu adalah biasanya dia mempunyai produk yang jadi market leader ya di dunianya dia gitu, di segmennya dia, seperti itu guys. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 5 adalah model bisnisnya jelas dan mudah dipahami. Jadi kalau misal Mas Bro nemu emiten terus usahanya itu nggak jelas ya, Mas Bro baca-baca berulang kali, ini usahanya opo tuh? Nggak, kok Mas Bro ramudeng gitu, usahanya apa kok nggak mudeng, ini usahanya apa nggak mudeng? Wah, itu berarti model bisnisnya nggak jelas. Itu bisa jadi tanda tanya bahwa perusahaan itu ya bisa aja perusahaan yang aneh dan abal-abal seperti itu. Kalau perusahaan yang bagus atau fundamental bagus itu udah bisa dipastikan bahwa model bisnisnya jelas. Misalnya jualan lakban, jualan larutan penyegar, Telkom jualan operator seluler, BBCA jualan tempat orang nyimpen duit, kan jelas seperti itu. Nah, kalau ada emiten yang Mas Bro itu nggak paham apa itu model bisnisnya, jauhilah dari investasi di emiten tersebut. Oke, terus yang keenam, emiten yang kebal krisis guys. Kebal krisis itu contohnya ya kayak pandemi kemarin, waktu Corona 2020 kemarin kan banyak perusahaan yang ambrol. Banyak loh di bursa kita itu perusahaan yang tadinya 2019 tuh baik-baik aja, terus Corona anjlok dan nyampe sekarang nggak balik lagi. Yang disuspend banyak Mas Bro, karena contohnya apa? Sril. Nah, Sri Rezeki Isman. Waktu Sril itu di tahun 2018-2017 tuh rame loh masih. Perusahaan yang bagus loh, tekstil terbesar katanya di Asia Tenggara. Tapi nyatanya waktu pandemi ambrol dan sekarang nggak balik lagi. Bahkan nggak sanggup bayar utangnya. Ini PKPU sampai sekarang disuspend. Nah, itu nggak kebal krisis. Tapi kalau yang perusahaan yang masih bertahan sampai sekarang dan istilahnya itu profitnya itu dari anjlok 2020 terus balik lagi naik di tahun 2021, nah itu yang kebal krisis. Nah, jadi pilih saham-saham yang seperti itu guys ya. Kebal krisis biasanya saham-saham yang udah lama di bursa dan dia masih baik-baik aja, nah itu kebal krisis. Mas Bro bisa lihat di historisnya dia itu IPO-nya dia kapan. Nah, semakin lama dia IPO, ya berarti dia semakin kebal krisis ya. Udah terbukti tahun 2000 misalnya, krisis tahun 1998 ada krisis. Tahun 2008 kayaknya ada krisis juga, kredit macet. Terus tahun berapa lagi ini saya lupa ya. Nah, yang bisa bertahan di krisis-krisis tersebut dan perusahaannya masih eksis sampai sekarang, nah itu berarti ciri-cirinya ya mereka kebal krisis Mas Bro. Nah, mungkin itu aja Mas Bro ya, 6 ciri, ya 6 segini ya, 6 ciri saham yang mempunyai fundamental bagus. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys. Dan jangan lupa untuk gabung ke grup STS. Bye-bye Mas Bro.